menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong. Kenapa? Karena sejauh ini Ba'alawi tidak bisa menyanggah bantahan Keimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan Keimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Kubu habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, kiai yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tega kalau harus mendengarkan suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar, dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Rifki, akhirnya voice itu diedarkan. Waduh, diedarkan, heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, ya amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu. Ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istihoroh karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun 2 kalimat, nggak harus panjang. Ini bahaya ini. Ini nanti juga ke pondok, ke ini, ke pondok, kena semua katanya. Waduh. Akhirnya selesai imtihan, malam itu saya naik ke komarnya skincare pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komarnya sering blokir, Kang sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu, saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Akhirnya setelah itu saya nganter santri ke Ampel, kan besoknya pulangan, nganter ustaz, saya nganter santri ke Ampel perpisahan itu. Ternyata ada juga di salah satu muhibbin kurcacinya Habib itu melaporkan juga di situ. Berarti selama ini tuduhan saya benar, tapi itu Mas Rifki. Saya izin potong. Maksudnya melaporin kemana? Ke guru satunya. Oh, iya. Bukan ke yang Mekah, tapi ke yang lain. Enggak, Mekah juga, tapi kan saya punya 4 guru di Mekah. Tapi yang paling sentral itu 2. Jadi dilaporkan ke yang satunya ini. Akhirnya teman-teman telepon saya, Japri. Kamu dilaporkan itu di grup teman. Saya kan masih fokus nganterin santri. Masa iya sih, saya bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya. Kemarin itu setelah acara Khol Sayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai. Orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya, kalau nggak salah, yang diupload di TikToknya Lora Ombul yang dulu jadi supir saya itu, yang ikut saya gemuk itu. Terus dikirimkan ke Mekah, diterjemahkan,
bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Ya marah dong. Akhirnya ya, karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu. Beliau jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang, Ketapang itu turun tangan semua, menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya. Saya bilang, iya itu sudah mengeluarkan dari organisasi alumni, dari organisasi, bahkan dari grup WA. Nah, ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu, ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, ya silahkan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya mengecil karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Rifki. Kan aneh kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang memfitnah, kok dia yang marah? Ya mungkin karena ketahuan bohong ya. Iya, karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya gagal dimarahi kan gitu. Ya marah, terbakar sendiri. Iya. Iya. Ya Ja'far, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. Tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu kan? Tahu. Guru jenengan. Dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu, beliau itu. Terus akhirnya si teman saya yang Sampang itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Kiai Galib itu menerjemahkan buku hurufat itu, sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah, katanya. Iya, wallah hada musibah, lau ma yaqulu Ja'far hada sahih, hada musibah li Ba'alawi. Artinya begini, wah ini musibah katanya. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'alawi yang di Indonesia. Dan bukan cuma itu Mas Rifki, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi katanya beliau itu, wallahi ana ma asma hadza min amwal, katanya. Hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar, katanya beliau. Kembali kepada yang awal, yang voice sudah beredar. Oh ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan Ba'alawi, dari fanatisme Ba'alawi membanding-bandingkan, mufadalah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Ja'far, itu kan guru jenengan itu kan mungkin ini saya tidak tahu. Mungkin kan baru tahu satu video dari klan Habib Alwi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman. Apakah
apa namanya beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah Kiai Habib Alwi yang lain, itu kan banyak datanya. Belum. Itu sudah saya kumpul-kumpulin juga, belum. Sudah saya transkrip. Banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari Kiai Habib Alwi yang sesat-sesat itu menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan mengecam Mbak Alawi juga loh. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kitab bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahulah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya hadza ma huwa kama ra'aitum ya Sidi. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini wa fi wara hadza, di balik ini adalah ada harokah yang tercium, adalah harokah Imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir wa fil mujtama'at wa fil hafalat. Jadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif. Di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu Mas Rifki yang saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA masih. Di kitab yang ketiga itu lebih jelas, lebih lengkap. Makanya Mas Rifki, di kitab yang ketiga kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka, akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau ada kemudian tidak ada versi mereka palsu kemudian ditidakadakan oleh Kiai Imad sebagai tokoh fiktif. Nah sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain, bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Oleh karena itu saya cari tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Jadi ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena semua itu Mas Rifki.